Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah bahas sedikit tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, sekarang saya akan lanjut ke materi berikutnya dengan tema struktur organisasi gerakan pramuka dan sistem among serta kode kehormatan pramuka. Bahasan yang pertama yaitu tingkatan organisasi, di mana tingkatan organisasi dalam pramuka dimulai dari tingkat nasional sampai ke gugus depan. Yang pertama yaitu Kuarnas atau Kuartir Nasional. Ini adalah tingkat pusat atau nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Kuarnas bertanggung jawab menetapkan kebijakan umum, rencana strategis, dan memimpin gerakan pramuka di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Kuarda atau Kuartir Daerah. Kuarda ini berada di tingkat provinsi. Tugas utamanya adalah mengordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di wilayah provinsinya dan juga membina kuartir cabang di bawahnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kuarcap atau Kuartir Cabang. Kuarcap ini berada di tingkat kabupaten atau kota. Nah, Kuarcap berperan langsung dalam mengelola kegiatan pramuka di wilayah tersebut dan memberikan dukungan teknis kepada tingkat ranting. Kemudian yang keempat yaitu Kuaran atau Kuartir Ranting. Nah, Kuaran ini berada di tingkat kecamatan. Kuaran berfungsi sebagai penghubung antara tingkat cabang dan gugus depan. Mereka memonitor dan membantu perkembangan kegiatan pramuka di sekolah-sekolah dalam satu kecamatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Gudep atau gugus depan. Ini adalah satuan terkecil gerakan pramuka. Biasanya berbasis di sekolah seperti halnya di SD, SMP, dan SMA atau lingkungan masyarakat. Disinilah para anggota siaga, penggalang, penegak, dan pandega berlatih secara langsung. Pada pembahasan selanjutnya yaitu unsur utama organisasi pramuka, diantaranya ada MABI atau Majelis Pembimbing yang berperan sebagai penasehat dan memberikan dukungan moral, bimbingan organisatoris, serta bantuan fasilitas dan dana agar kegiatan pramuka bisa terlaksana. Kemudian ada Kuartir, inilah pusat kendali atau penggerak organisasi. Kuartir bertugas merancang rencana kerja, mengordinasikan kegiatan di wilayahnya, dan memastikan semua program pramuka berjalan sesuai aturan. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang berfungsi sebagai pengawas finansial. Lembaga independen ini bertugas memastikan dana organisasi itu digunakan dengan jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya. Selanjutnya ada Gudep atau gugus depan, yang mana Gudep ini merupakan tempat latihan utama bagi para anggota. Di Gudep, peserta didik seperti siaga, penggalang, penegak belajar secara langsung melalui latihan rutin, upacara, dan kegiatan lapangan lainnya. Kemudian ada koordinator Gudep. Koordinator Gudep ini berperan sebagai penghubung. Tugasnya adalah mengordinasikan beberapa gugus depan dalam satu wilayah tertentu agar komunikasi dan kerjasama antar sekolah atau pangkalan berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada Satuan Karya atau SAKA. SAKA ini wadah keterampilan khusus untuk membantu anggota pramuka mengembangkan minat keahliannya. Kemudian ada sistem musyawarah yang digunakan untuk mengambil keputusan, evaluasi, dan juga memilih pengurus secara demokratis. Jadi, di pramuka ini bukan hanya organisasi yang digerakkan secara sewenang-wenang saja. Untuk memilih pemimpin, mengevaluasi program kerja, dan menentukan arah organisasi itu dilakukan musyawarah secara berkala. Ada perbedaan masa bakti atau waktu pelaksanaan antara tingkat pusat dan tingkat bawah. Yang pertama yaitu Musyawarah Nasional atau MUNAS yang dilakukan 5 tahun sekali oleh Dewan Kerja Nasional. Kemudian yang kedua ada Musyawarah Daerah atau MUSDA juga dilakukan 5 tahun sekali oleh Dewan Kerja Daerah. Kemudian yang ketiga Musyawarah Cabang atau MUSCAP juga dilakukan 5 tahun sekali oleh Dewan Kerja Cabang. Dan yang keempat Musyawarah Ranting atau
musran yang dilakukan 3 tahun sekali oleh Dewan Kerja Ranting. Dan yang kelima, musyawarah gugus depan atau MUGUS. Ini dilakukan 3 tahun sekali oleh pengurus GUDEP. Jadi, struktur organisasi kepramukaan itu dirancang secara berjenjang dan juga sistematis agar pembinaan anggota itu terarah dan memiliki peran saling melengkapi, mulai dari perencanaan di tingkat pusat tinggi sampai pelaksanaan di gugus depan. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem AMONG dan kode kehormatan pramuka. Yang pertama yaitu sistem AMONG. Sistem AMONG yaitu proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik manusia. Dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing metyo mangun karso, di tengah membangun semangat atau kemauan, dan tuturi handayani. Itu di belakang memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu kode kehormatan pramuka secara umum. Kode kehormatan pramuka itu ada dua, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Materi selanjutnya yaitu jenjang kepanduan pramuka. Dimulai dari pramuka siaga. Pramuka siaga ini dari usia 7 sampai 10 tahun. Tingkatannya ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian ada pramuka penggalang. Dimulai dari usia 11 sampai 15 tahun. Tingkatannya ada ramu, rakit, dan terap. Selanjutnya ada pramuka penegak. Dimulai dari usia 16 sampai 20 tahun. Tingkatannya ada penegak bantara dan penegak laksana. Kemudian yang terakhir yaitu ada pandega. Dimulai dari usia 21 sampai 25 tahun. Tingkatannya pandega ini diperuntukkan bagi mahasiswa atau pemuda dewasa. Fokusnya adalah pengabdian masyarakat dan juga persiapan kemandirian. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tugas dan fungsi kepramukaan. Secara garis besar, gerakan pramuka bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler biasa, melainkan sebuah sistem pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda. Terdapat 3 poin dalam tugas dan fungsi kepramukaan. Yang pertama yaitu pendidikan yang menanamkan nilai keimanan, kedisiplinan, serta budi pekerti luhur. Dan yang kedua yaitu pembinaan. Dalam pembinaan ini mengembangkan keterampilan, pembimbingan, dan kemandirian. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengabdian. Setiap anggota pramuka itu diarahkan untuk menjadi warga negara yang bermanfaat bagi lingkungannya. Seperti gotong royong, menumbuhkan jiwa kerjasama tanpa memandangkan perbedaan. Tanggung jawab sosial. Anggota pramuka didorong untuk peka terhadap masalah di masyarakat, seperti membantu korban bencana, menjaga kebersihan lingkungan, atau kegiatan bakti sosial lainnya.